Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, alhamdulillah sore hari ini kita diberi kesehatan bisa berkumpul lagi bersama di Masjid Al-Jannah Green Orchid di pengajian Taman Surga bersama Ustadzah Siti yang hari ini akan melanjutkan pembahasan di buku Syarah Arba'in An-Nawawi. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama meluruskan niat kita kembali. Kita niatkan bahwa kita datang di majelis ini semata-mata karena Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu. Dan juga kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Ngaji dulu ya Bu ya. Oke, sampai mana Bu? Ayat Al-Baqarah 38. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu semua Bu? Oh belum ya, dicari dulu. Baqarah 38. Oh ya, sebelah kanan. Sampun? Enggak. Sudah? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum
allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafir bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Monggo artinya satu-satu. Tiga 39 ada yang kadang ada agak beda, nggak apa-apa coba. Sementara itu orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ya. mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalam. Ya, terus. Ya. Ya. 42.
Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Takutlah kamu pada suatu hari, yaitu hari kiamat, yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Sudah ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dengan apa yang kita baca dan bagi juga yang mendengarkan. Oke, Masya Allah, ini saya karena bukan tadabbur ya, jadinya rasanya pengen bahas saja ayat ini tadi, tapi ya waktunya akan habis saya hadis arba'in ya. Tapi Masya Allah ini tadi yang kita baca luar biasa pelajarannya ya. Oke, kita langsung saja melanjutkan hadis arba'in ya Bu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Bersukarialah ibu-ibu, karena ibu-ibu kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkan dan diringankan di sebuah majelis taman surga yang ada di dunia ini. Alhamdulillah kita bisa dimudahkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Terima kasih ya Allah, bersyukur kepadamu karena nikmatmu sempurnalah amal soleh ini. Kita bisa hadir di sini semuanya. Oke. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan, gaid dan utusan yang luar biasa, murabi yang Masya Allah, membimbing dan mengarahkan kita agar sampai kepada surganya Allah, membimbing dan mengarahkan kita pada suatu jalan yang akan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, kemarin terakhir kita sampai apa Bu? Iman kepada Allah. Jadi ibu-ibu yang mungkin tertinggal ya, kapan nggak hadir, kita sedang membahas hadis arba'in sudah pada bab 2, nomor 2 ya, tentang Islam, iman dan ihsan ya. Hadisnya agak panjang, kemudian yang ada di dalamnya itu berbicara tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan, lalu kemudian tentang sedikit yang disampaikan di sini, artinya tidak banyak panjang lebar, tentang tanda-tanda hari kiamat ya. Nah, kemudian kita belum beralih ke bab 3 belum, karena masih membahas ini nanti mungkin beberapa pertemuan lagi.
Kalau Islam dijelaskannya nanti karena bab 3 itu nomor 3 itu berkaitan dengan rukun Islam. Nanti kita akan bahas di situ. Sekarang kita itu sedang membahas iman, rukun iman yang diajarkan di hadis itu. Iman itu apa? Nabi mengatakan kan iman kepada Allah kan gitu ya. Nah ini yang kita bahas ya seperti itu. Kemarin baru iman kepada Allah ya. Jadi iman kepada Allah itu kalau kita memang mengaku iman kepada Allah maka kita iman kepada mengimani nama dan sifat Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah. Jadi tauhid itu ada 3 ya. Tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Nah, kemarin saya sedang membahas tauhid asma wa sifat, ya kan? Bahwa asma wa sifat kita harus mengimani bahwa Allah itu punya nama dan sifat. Harus yakin, percaya. Ya, jadi seperti itu. Nama Allah itu ada 99 berdasarkan hadis. Sesungguhnya nama-nama dan sifat Allah itu banyak, tidak hanya 99. Tetapi memang 99 itu batasan. Kalau kita ahsoha dengan yang nama Allah 99 100 kurang 1 itu, maka dakhalal jannah, maka kita bisa masuk surga. Gitu ya. Ahsoha itu tahu namanya, ngerti artinya, faham maknanya maksudnya apa, make doa dengan nama itu lalu diamalkan. Ya, jadi itu. Nah, ini kemarin ada itu Asmaul Husna yang kemudian ada 99 kalau kemudian banyak buku-buku yang membahas itu. Meskipun nama Allah itu ada yang disembunyikan. Jadi banyak seperti itu ya. Ada yang disembunyikan, tidak diajarkan, ada yang diajarkan, ada yang disampaikan di Quran, ada yang di hadis. Seperti itu. Maka kemudian ulama itu nyusun nama-nama Allah itu. Nah, ada kemarin sedang membahas nama sifat Allah itu yang wajib. Kemarin kan ada nama-nama sifat Allah, sifat wajib Allah, sifat mustahil dan sifat yang jaiz gitu kan kemarin. Nah, kemarin sedang membahas sifat wajibnya Allah itu ada 20. Itu yang dulu sering kita kenal di SD itu yang wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi, itu kan itu ada 20. Itu sifat yang wajib ada pada diri Allah. Kemarin sampai di nomor 7. Berapa Bu? Pertama itu kan wujud ada. Allah itu harus ada. Ya, Allah itu ada. Zatnya Allah itu ada. Memang kita belum melihat, tapi ada. Kemarin sudah saya sampaikan tentang bahwa keberadaan Allah itu bisa dilihat dari secara fitrah, secara nakli, ya seperti itu ya, secara akli indrawi. Itu semuanya itu nyata, Allah itu zatnya ada. Hanya saja kita belum bisa melihat zatnya Allah, tapi ada. Kenapa? Karena dengan adanya ciptaan Allah itu jelas ada yang menciptakan, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, idam. Idam itu terdahulu. Jadi Allah itu ada sejak zaman azali. Ya, sebelum kita, sebelum langit, sebelum bumi diciptakan, sebelum apapun ini diciptakan, Allah itu sudah ada. Jadi kidam itu awal, terdahulu. Ya, sang pencipta yang ada terlebih dahulu dari yang diciptakan. Jadi Allah itu ada. Ya, bukan Allah, keberadaan Allah itu bukan dari sesuatu yang tidak ada. Kalau kita ini ada sekarang dari sesuatu yang tidak ada dulunya. Benar enggak Bu? Misalkan saya lahir tahun 74. Maka sebelum tahun 74, 73, 72, 70 saya tidak ada. Saya ada sekarang dari ketiadaan. Ibu-ibu juga, semuanya juga. Maka kemudian kalau Allah itu ada sejak zaman azali. Jadi ini sifat wajibnya Allah. Yang ketiga, baqo, kekal. Ya, kekal. Kalau semua ciptaan Allah itu tidak ada yang kekal kecuali yang dikehendaki Allah. Memang ada nanti kan kayak surga dan neraka itu kan terus kan gitu. Nah, kecuali dikehendaki oleh Allah. Itu ciptaan Allah, ya seperti itu. Selain Allah semuanya tidak kekal.
Jadi Allah itu kekal, zat yang maha kekal, tidak akan pernah punah atau binasa. Kita akan binasa. Oke, yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan sesuatu atau berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu laisa kamislihi syai'un. Ya, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11 itu Allah itu tidak sama dengan sesuatu yang lainnya. Enggak sama. Itu sama Bu Siti? Allah Maha melihat, kita ya melihat. Allah Maha melihat, kita melihat. Beda, cuma namanya saja sama, melihat. Tetapi hakikatnya sangat-sangat jauh berbeda. Kita terbatas, Allah tak terbatas penglihatannya. Beda. Ya kalau Allah nggak kasih nama yang kita pahami, bagaimana kita memahamkan diri kita? Misalkan kita ini melihat, nah gini. Allah itu melihatnya, Allah itu namanya iku apa iku gak ngerti aku gak mudeng gitu. Jadi memang disamakan supaya kita paham, tetapi pada hakikatnya bedanya itu antara langit dan sumur, ya. Kalau antara langit dan bumi, nah ini jero lagi ya sumur ya. Jadi enggak beda jauh gitu ya. Oke, kemudian yang kelima qiyamuhu binafsihi ya kemarin ya. Sudah belum Bu? Nyatet enggak kemarin? Qiyamuhu binafsihi itu berdiri sendiri. Ya, kalau kita itu Bu butuh banyak orang. Semakin tinggi jabatan kita, semakin kita orang penting, semakin butuh banyak orang. Kalau Allah gak butuh siapapun, ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang berdiri sendiri, tidak bergantung kepada pihak lain, tidak bergantung kepada siapapun dan apapun, dan tidak membutuhkan orang lain, ya. Ya, jadi Allah enggak, bahkan sebaliknya, Allah itu as-samad. Allah yang tempat bergantung semua makhluk. Kalau kita itu butuh banyak orang, Bu. Ya enggak? Kita sampai bisa di sini kita membutuhkan siapa, Bu? Ya, tukang jahit ya, enggak nganggo baju apa wani rene. Ayo, nganggo baju iki apa enggak butuh tukang jahit? Enggak, Bu Siti beli ya, yang beli itu yang itu juga butuh tukang jahit untuk bisa jahitkan bajunya. Coba bayangkan. Jadi kita itu butuh banyak pihak seperti itu. Mau minum butuh, kemudian yang nganukan pipa-pipa sampai bisa ke PDAM itu butuh orang banyak. Nah, Allah itu qiyamuhu binafsihi, tidak bergantung, tidak butuh, tidak membutuhkan pihak lain atau siapapun. Kemudian yang keenam wahdaniyah, esa, tunggal. Allah itu esa, satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Qul huwallahu ahad. Jadi esa, satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain, ya, kecuali Allah. Jadi ini kita harus yakin, ini sifat yang harus ada pada diri. Kalau orang mau ngaku Tuhan itu harus esa, nggak ada tandingannya, ya, dan tidak ada satupun yang kemudian bisa menanding Allah, itu satu-satunya. Kalau kita ini podo, manusia banyak, ya, punya hidung yang ini kan gitu ya, cuman beda-beda itu aja, tapi ya kayak ginilah kita, banyak tunggali, ya, seperti itu. Tapi Allah itu beda. Yang ketujuh kudrah, Bu, berkuasa, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa, berkuasa dan memiliki kekuasaan atas apapun, dan tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaannya, ya. Nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Surat Al-Baqarah ayat 20 itu Allah berfirman, akhirnya ya, di ayat akhirnya, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya atas tiap-tiap sesuatu Allah itu berkuasa. Jadi kita itu atas kekuasaan Allah, anak kita, suami kita, semua alam semesta ini berada di atas kekuasaan Allah. Ibu, ini kita itu tidak hanya itu ya Bu ya, saya itu pengen itu sampai ke hati gitu loh. Saya itu pengen nyampaikan tuh sampai bisa ngeres sampai ke hati. Kalau Allah berkuasa atas segala sesuatu,
Maka ketika kita punya masalah ingin nyuruh kehendak anak kita pengen seperti itu, Allah itu kan kuasa atas anak-anak kita. Diri kita pun atas kekuasaan Allah. Hati-hati kita semua itu berada di antara dua jari Allah. Jadi kalau kita faham dengan Allah itu berkuasa, tidak hanya dengan manusia tapi alam semesta ini itu atas kekuasaan Allah, maka kalau ada masalah apa-apa gitu, ya Allah, Engkau berkuasa atas anakku, lembutkan hatinya ya Allah. Engkau ya muqallibal qulub, yang bolak-balikkan hatinya. Tolong ya Allah, lembutkan hatinya. Gitu. Jadi anak itu kita minta ke Allah dulu karena tahu Allah yang berkuasa. Ya, minta apapun kepada Allah yang berkuasa karena Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kekuasaan Allah itu tidak hanya di dunia tapi akhirat pun atas kekuasaan Allah. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jadi dunia akhirat. Maka ini kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang berkuasa seperti kekuasaan Allah. Makanya ini sifat yang wajib ada pada Allah, seperti itu. Kemudian yang ke-8, irodah. Kalau kudrah berkuasa, irodah itu berkehendak. Jadi Allah itu setiap hal apapun yang ada di alam ini bergerak dan berjalan itu atas kehendak Allah. Ya. Jadi mustahil Allah melakukan atas suatu paksaan. Jika Allah berkehendak maka tidak ada yang mencegahnya. Surat Hud ayat 107. Nanti dilihat. Jadi Bu, Allah itu punya kehendak. Di dalam hadis qudsi itu begini. Ya, ketika Allah berbicara kepada Nabi, berfirman kepada Nabi Hud lupa. Ya, jadi begini. Wahai manusia, kalian punya kehendak, aku pun punya kehendak, kata Allah. Ya, tapi yang akan terwujud itu adalah yang menjadi kehendakku. Makanya bahasa di antara kita itu bahasanya kita itu cuma bisa merencanakan, yang menentukan Allah. Itu kita pengen ini, kita pengen A, Allah pengen B, pasti yang terwujud itu B. Tapi kalau pengen kita itu kok sama dengan pengennya Allah, lah baru kita ngomong terkabulkan. Nah gitu ya, bahasanya gitu. Jadi Allah itu punya kehendak Bu. Wallahi demi Allah, tidak ada satupun makhluk di dunia ini, di alam semesta ini bergerak kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu makanya ketika kita sampai di sini, saya tadi katakan bersyukurlah Ibu, berterima kasihlah. Boleh jadi ini indikasi Allah berikan kita, Allah kehendaki kita jadi orang baik. Kenapa? Disampaikan pada lingkaran-lingkaran kebaikan di salah satu taman surganya Allah yang ada di dunia ini. Ini adalah salah satu indikasi kalau Allah ingin kasih kebaikan, maka dia akan fahamkan agama bagi seseorang. Faham agama itu enggak bisa kecuali dengan belajar. Ya, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama. Jadi senang ngaji, senang maca Quran, senang dengar kajian, senang baca buku-buku agama itu senang. Iki apa ya, ini hukumnya apa ya, oh ini maksudnya apa, cari itu tandanya dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Ya tidak hanya diketahui terus untuk gaya-gaya Anda, tapi diamalkan setelah tahunya itu. Seperti itu ya. Nah ini jadi Allah itu berkehendak Bu. Ya, maka semua itu atas kehendak Allah. Dalam surat At-Taghabun itu. Surat At-Taghabun ayat 11. Wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang mengenai seseorang kecuali telah diizinkan, diasisi oleh Allah. Jadi apapun yang terjadi ini, itu kalau sudah terjadi itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Turunnya hujan, apapun itu sudah dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal surat At-Taghabun ya Bu ya ayat 11. Jadi kalaupun ada terjadi pada diri kita dalam kehidupan kita Bu, kalau itu terjadi, apapun terjadi pada kehidupan kita, maka itu adalah kehendak Allah.
Jadi jangan sampai kita gini, hujan mana, hutan dino gitu ya. Ini kehendak Allah. Atau gini, aduh sumuk ngene iki yo kok ngono ya udan kok yo gak sido marahi ngene iki. Aduh, kene iki enake udan gitu ya. Kata Allah, aku yang lebih tahu. Ya, enggak usah sok tahu. Kita ini manusia itu sok tahu. Allah yang Maha tahu tanpa harus diberitahu. Ya. Kita ini kadang sok tahu. Iki sing apik nggo kowe iki lho, iki sing apik nggo kowe. Ternyata tidak baik untuk anak kita. Manusia itu banyak salah dan bisa sangat mungkin salah. Tapi kalau Allah nggak akan salah. Ya, maka saya itu sekarang tuh kalau berdoa Bu, berdoa minta apa itu kayak dalam tanda kutip takut milih saya. Karena saya tahu pilihan saya itu bisa jadi salah. Tapi pilihan Allah itu nggak akan mungkin salah. Maka saya kalau berdoa untuk apa anak apa, ya Allah pilihkan yang terbaik. Sekolah gitu juga, ya Allah pilihkan kampus, sekolah, pondok yang terbaik untuk anak saya. Kalau memang nggak diterima di situ berarti itu bukan yang terbaik. Meskipun menurut iki wape terkenal kan gitu. Ya, jodoh juga gitu. Anak saya yang di pondok sampai gini, aku bingung mau apa jurusan apa, kuliahnya mau pulang. Tak bilang, memang kita harus minta sama Allah gitu, maksudnya yang terbaik. Iya Dek, tak bilang, tapi kita tetap harus ikhtiar. Tetap harus ikhtiar, pilihannya apa kita, terus nanti setelah itu minta sama Allah dipilihkan yang terbaik. Jadi kalau itu yang dipilihkan Allah itu nggak pernah salah. Mungkin awalnya kita rodok-rodok kaget, jadi nggak seneng gitu ya. Tapi pilihan Allah itu nggak pernah salah, nggak pernah salah. Memang kita mau milih sakit, kita pengen dikasih sakit, enggak kan? Dan juga kaget. Tapi pilihan Allah ketika milih kita sakit itu berarti yang terbaik, gugurkan dosa. Ya, neng omah biasane walking karo iting-iting, ya, gak tahu neng omah, sakit neng omah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah lah gitu kan, ape kan kata Allah ape kan gitu. Iya jangan gak dikai sakit donggo ya, wes gosip ya kan gitu ya. Tenang, sakit itu emang kita pilihan Allah itu nggak pernah salah. Salah nurut kita tapi nggak salah nurut Allah. Allah nggak pernah salah. Dan Allah kalau ngasih itu Bu selalu baik. Allah itu berkehendak. Allah itu hanya ngasih dua, atau Allah itu kalau berkehendak itu ngasih dua hal, atau Allah itu yang satu nikmat, yang satu hikmah. Nikmat itu kita merasakan ya betul-betul nikmat, kebaikan, nikmat, kebahagiaan, kabar gembira, dapat sesuatu yang membahagiakan, langsunglah kita rasakan, itu namanya nikmat. Nah kalau hikmah itu Allah simpen, Allah sembunyikan. Hikmah ini Allah sembunyikan di tengah-tengah, lalu Allah bungkus, Allah casing, Allah kemas, kemasannya ini musibah. Tapi Allah kasih hikmah itu ada di dalam. Dan hikmah itu jauh lebih besar daripada casingannya itu. Casingannya sakit, casingannya kehilangan, bungkusnya itu ditipu orang. Kemasannya itu mungkin dikhianati, tapi hikmah yang luar biasa itu, hikmah itu jauh lebih baik daripada casingan. Orang beriman dan ulul albab mau pakai mikir, akalnya dipakai mikir, maka dia tidak akan terkecoh dengan casingan. Jadi Allah itu tidak ada yang dikasih Allah kecuali semuanya baik untuk kita. Ya, karena Allah itu telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Nanti kita ketemu di nomor 24. Isih suwi, ya isih suwi. Bahwa Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Itu nanti ada di nomor 24, Bu. Ya, jadi seperti itu nanti ya. Jadi kudu sabar ya. Jadi ikuti saja terus. Ini baru nomor loro, engko banyak ini. Oke, yang berikutnya 9. Ilmu. Allah itu alim, berilmu, mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat, baik yang gaib maupun yang nyata.
Bahkan Allah mengetahui apa yang terbayang, terdetik, terlintas di benak kita. Mengetahui kan? Surat An-Nisa 176 nanti bisa dilihat dalilnya. Jadi Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu ini tidak luput dari pengetahuan Allah. Tidak hanya jeleger-jeleger gini Bu, luarnya ya. Tapi yang terdetik, yang terbayang, yang terlintas Allah tahu. Makanya hati-hati dengan lintasan-lintasan. Hati-hati dengan zon-zon, sangka-sangka. Orang lain boleh jadi nggak ngerti, tapi Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala itu tahu, ya. Ya, jadi kalau kita kan tahunya yang fisik-fisik itu, dalamnya laut bisa diukur ya, bisa diketahui berapa dalamnya hati. Siapa ngerti? Nggak ada yang ngerti. Tapi Allah tahu. Ya. Makanya hati-hati dengan hati. Nah, itu saya kalau bahas di Tazkiyatun Nufus itu hati-hati dengan hati, gitu ya. Oke, 10 hayat ya. Jadi pengetahuan Allah ini luar biasa, meliputi segala sesuatu, tidak ada yang luput ya dari pengetahuan Allah. Kemudian hayat, hidup, jelas Allah itu sifat wajib Allah, hayat. Yang ke-10 hayat, jadi hidup. Jelas lah kan gitu. Kalau kemudian Tuhan itu enggak hidup, lah terus sopo sing ngurusi kan gitu kan. Allah hidup. Kita ini dalam pengurusan Allah. Alam semesta itu dalam pengaturan Allah. Ya. Indah teratur ini karena Allah. Allah hidup ngatur. Zat yang maha hidup dan tidak akan pernah binasa. Hidupnya sempurna. Loh, kita kan juga hidup Bu Siti. Nanti kalau bahas Asmaul Husna itu tahu bedanya Bu. Hidupnya Allah itu didahului bukan dengan ketiadaan. Kalau hidup kita didahului dengan ketiadaan. Oke. Terus hidupnya Allah itu sempurna. Jadi kehidupan Allah itu sempurna. Kalau kita kehidupannya kadang enek masalah, kadang sempit, kadang nangis, kadang guyu. Kan seperti itu. Terus Allah itu kekal, tidak binasa. Kalau kita pasti nanti suatu saat ada waktunya kita selesai hidup kita di dunia, mati. Allah tidak pernah mati. Jadi tidak akan mati. Jadi Allah itu hidup. Tadi ya Allah kekal, ini hidup. Surat Al-Furqan 58 ya, nanti dilihat di sana. Oke, kemudian yang ke-11 sama, maha mendengar. Ya. Jadi sifat wajib bagi Allah itu sama ya, sama mendengar ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar setiap hal yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Al-Baqarah 256 dalilnya ya, Al-Baqarah 256. Jadi Allah mendengar. Ini sifat wajib ya. Bayangkan Bu, bayangkan kalau Tuhannya itu tidak mendengar. Bayangkan Bu, gimana Bu kira-kira Bu? Ayo. Kita bisik-bisik tetangga, gak krungu, Tuhan gak krungu, Tuhan ini gak krungu. Ayo piye? Jadi ini sifat wajib ada, mendengar, ya seperti itu. Kemudian yang ke-12 basor, ya melihat, ya jelas, ya melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala apa yang ada di dunia, tidak luput dari penglihatannya. Penglihatannya sempurna, tidak terbatas. Ya, surat Al-Hujurat ayat 18. Oke, jadi jelas sudah. Jadi apapun gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan Allah lihat dan tidak luput dan semuanya akan tercatat. Ya, Allah menugaskan malaikat yang duduk di dalam surat Qaf. Di dalam surat Qaf ayat 17-18, surat Qaf itu surat ke-50. Itu ada malaikat yang di kanan kiri kita. Yang satu raqib yang mengawasi, yang satu atid yang mencatat. Ya, jadi nggak akan luput karena kita itu malaikat itu Bu. Kalau ditugasi sama Allah itu ya taat, sami'na wa ata'na dan tidak pernah jenuh, boring. Kalau awake dhewe kan kadang jenuh.
Aduh aku ki ngaji ya aduh lah. Kesel prei sik anu. Kon ngaji prei. Malaikat itu kalau suruh mantengi. Enggak sik nyantai sik ya kat mau kok mendelik ae kesel enggak. Malaikat yang Israfil yang kemudian nganu sangkakala itu Bu, sejak diperintah tugasnya niup trompet itu kadang nggak ngerti, dia segini terus Bu, siap jadi nggak ngene, aduh kok isi suwe ngene kesel lah ya kan gitu, leren gitu, enggak. Malaikat tuh gitu, jadi pengawasannya itu luar biasa. Jadi kalau ada orang ini sing sitoke kan malaikatnya ngawasi, sing sitoke nyatet. Jadi sing malaikat sing ngawasi pokoknya diawasi semua. Ngomel, catat kan gitu ya. Moring kan gitu ya. Istighfar. Nah, jadi ini ngawas istighfar langsung catat kan gitu ya. Terus kemudian bentak kan gitu. Ngomong kasar, maling kan gitu. Tidak ada satu pun perkara yang tidak kemudian yang luput dari penglihatan Allah ya. Kenapa Allah harus kemudian nganukan malaikat? Karena malaikat butuh dikasih tugas Bu. Diciptakan nganggur ngono iku ya kan ya piye. Kayak kita aja lah. Kita itu bingung kalau nggak ada penggawean. Dikirain enak. Ayo, kamu masuk kerja tak tompo jadi pekerja. Lalu kemudian nggak dikasih tugas, bingung nggak? Bingung. Bukan Allah nggak mampu. Malaikat itu hebat dan yang menciptakan malaikat itu jauh lebih hebat. Sebetulnya dalam penciptaan malaikat kasih tugas lalu manusia itu sebetulnya ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Allah itu ingin mengajarkan kepada kita. Bukan Allah nggak mampu. Nanti di akhirat itu Allah sendiri yang ngadili kok. Gitu ya. Jadi ini kalam berfirman. Jadi yang ke-13 kalam berfirman. Jadi Allah itu berfirman. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha berfirman melalui wahyu yang tertera dalam kitab-kitabnya. Ya. Jadi Allah itu menyampaikan, jadi berfirman, berkata gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, perkataan Allah itu mana? Ya itu yang di dalam kitab-kitab. Kalau yang sekarang kita itu ya Al-Qur'an. Kalau zamannya Nabi Musa itu ya Taurat. Zamannya Nabi Isa Injil. Ya, zamannya Nabi Daud ya Zabur. Nabi Ibrahim itu dikasih suhuf-suhuf, setiap utusan, setiap nabi itu ada Allah itu memberikan wahyu. Ya, seperti itu. Jadi kita harus percaya bahwa ini adalah firman Allah, ya. Ini firman Allah. Allah sedang berfirman, berkata sama kita, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya. Nanti ada di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Kemudian yang ke-14 qadiron. Nah, qadiron ini sama dengan kudroh, Bu. Kalau kudroh tadi itu berkuasa, kalau qadiron itu kekuasaan, gitu. Ya, jadi Allah itu punya kekuasaan. Tadi berkuasa. Ya, seperti itu. Al-Baqarah 20. Dalilnya ya. Kemudian muridan itu menghendaki, sama kayak irodah, punya kehendak. Jadi seperti itu ya. Selain maha berkehendak, Allah juga memiliki sifat maha menghendaki. Ya, surat Hud ayat 107 ya, sama kayak tadi. Kemudian yang ke-16 aliman itu sama dengan ilmu. Ya, kalau ilmu itu pengetahuan, aliman mengetahui. Nah, gitu. Kemudian hayan sama dengan hayat tadi penjelasannya. Ya. Kalau hayat itu hidup, hayan kehidupan. Ya, jadi seperti itu. Ya kayak gitulah sama mendengar, samian pendengaran. Nah, gitu ya. 19 basiron, sama nanti penjelasannya kayak basor ya, basor, penglihatan, nah gitu ya.
Satu kata kerja, satu kata sifat. Ya, gitu. Ya, mutakaliman sama kayak kalam. Ya. Jadi mengatakan dengan perkataan dengan berkata, ya, berfirman dengan ya satu berfirman gitu ya, fiil fiil, tapi satunya itu isim gitu ya. Oke, ini yang kemudian 20 sifat wajibnya Allah. Sudah, yang sifat mustahil kebalikannya dari 20 itu. Gampangannya gitu aja. Ya, jadi sifat yang mustahil, ya mustahil Allah itu enggak ada, mustahil Allah itu ciptaannya ada dulu terus baru Allah itu terakhir gitu. Pokoknya intinya kebalikan dari yang sudah 20 itu. Ya, Allah itu kekal, mustahilnya ya binasa. Oke, ini ya. Lalu kemudian itu tadi membahas tentang mengimani Allah, sifat-sifat Allah ya Bu ya. Nah sekarang mengimani rububiyah Allah. Rububiyah itu adalah perbuatan Allah selaku Tuhan semesta alam. Jadi kalau tadi kita harus iman kepada Allah dengan sifat-sifatnya Allah itu. Ya, nanti ditambah Asmaul Husna yang kalau di buku-buku itu 99 gitu ya. Nah sekarang ini mengimani rububiyah Allah, yaitu perbuatan Allah selaku Tuhan semesta alam. Nanti dilihat di surat Al-Qasas ayat 30. Maksudnya apa mengimani rububiyah Allah ini? Jadi kita harus percaya, yakin bahwa Allah lah zat yang satu-satunya dalam penciptaan, dari yang menciptakan, ya, yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, itu Allah, itulah rububiyah. Jadi kita meyakini bahwa Allah itulah yang menciptakan kita dan alam semesta ini, yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah rububiyah. Ya, sebagai mengimani Allah sebagai rububiyah. Ya, meyakini satu-satunya Allah itu sebagai zat yang memiliki kekuasaan mutlak. Gitu ya. Makanya tidak sulit bagi Allah Ibu. Kalau kemudian karena yang ngatur hujan, yang ngatur angin itu Allah. Jadi kalau kita mau minta tolong sama Allah, tinggal sebut nama Allah. Bahkan kita itu kadang itu rasanya ngantuk, badannya capek, mau tidur nggak bisa tidur. Pernah nggak ngerasain Ibu? Apa yang Ibu rasain? Badan capek, mata ngantuk, tapi nggak iso turu. Apa Ibu yang rasakan? Apa coba? Berat, terus kemudian lemes, kemudian kayak opo gitu ya, nggak enak belas gitu ya. Makanya kalau nggak bisa tidur itu ya sakno ya, insomnia itu ya sakno. Nah bisa tidur itu ya kalau kita mau bisa tidur minta sama Allah. Saya pernah ngalami Bu, keselio, cepet ya. Penyakit yang nggak prestis menurut saya ya, sakitnya apa? Keselio. Tapi ternyata penyakit yang saya sekali itu ya Bu ya, penyakit yang kalau diomong itu saya kayak keselio kan gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa nidurkan Bu. Masya Allah sakit neng, semua posisi salah. Saya badan dari pagi sudah, jadi saya itu posisi keselionya itu ya dari pagi itu kan keluar sudah. Nah di tempat yang saat itu saya keselio masih harus ke Tunggul Wulung dari daerah Sukun. Dari daerah Sukun itu deket daerah pokoknya Sukun itu ya sana itu keselionya di sana. Tapi karena ada janji ngisi di Tunggul Wulung masih alhamdulillah sampai pulang dari Tunggul Wulung itu mau ke naik motor itu jingklak itu ya seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai rumah nggak bisa masuk rumah ting tong. Jadi suami yang bukakan lu ngapa kan gitu ya harus di itu pegangan. Dah setelah itu nggak bisa tidur Bu, lemes badan saya. Tak bilang sama saya ketika nggak bisa tidur, lemes, mata ngantuk gitu. Saya bilang ya Allah, ngantuk, capek, mau tidur sebentar.
Ya saya gitu. Saya nggak bisa tidur, bingung saya Bu, ya zikir ya enggak, tapi nggak bisa tidur. Karena sakit itu, saya bilang ya Allah mau tidur sebentar, badannya capek. Itu nggak tahu moro-moro itu bisa kayak keselip set, tidur itu sebentar. Kok tahu sebentar bisa? Karena lihat jam pas tidur sama jam pas bangun kan cuman sebentar. Tapi Masya Allah setelah terbangun itu 75% sakit yang saya rasa tadi itu hilang. 75% itu hilang. Makanya apa-apa itu kalau itu sama Allah. Allah itu yang maha segalanya. Minta sama Allah. Ya, nggak usah minta sama orang. Ya, podo galau nih sama kita. Ya, podo oke masalah. Ya, Pak podo ruwete. Ya, kan gitu. Sudah. Jadi kalau mau apa-apa, saya pernah cerita ya Bu ya. Ketika ada seorang ustadzah itu ketika mau masak apa itu dia sholat istikharah. Pernah dengar? Saya pernah nyampaikan di sini enggak? Seorang ustadzah Bu, ya, mau bingung mau masak apa? Istikharah. Awak dhewe lali salat istikharah karena wis duwe anak 5, duwe anak wis gede-gede ya. Karena istikharah dulu, karena yang datang per itunya ada A B C D ya gitu ya, bingung kan gitu ya. Ini mau masak apa? Salat istikharah, minta ditetapkan Bu. Pas. Ya, kita wis gak kepikiran ya Bu ya. Gak pikiran. Awak dhewe enggak bingung masak apa neng grup. Masak apa ya enaknya hari ini? Sing ngene ngono, sayur asem seger Bu karo sambel kan gitu ya. Sing sitae gule ya enak. Oh, sepikilan gitu ya. Oh, lontong kikil kan gitu. Bayam enak. Mumet aku ngene iki kabeh. Wong sing ditekoki ya padha karo awake dhewe. Ya. Tambah tekok karo Pak sing dodolan sayur. Masak apa ya Pak dina iki? Iki lho Bu enek sayur asem, sayur sop, telodeh, macam-macam kacang panjang, macam enak. Aku iki ya bingung masak apa kok malah ya mbok ta Bu wong sampean sing selerane sampean. Kan gitu. Jadi ini yang tepat itu ya salat minta petunjuk. Awake dhewe ora mikir ngono ya Bu ya. Ini Bu, jadi Masya Allah itu yang maha segalanya. Tauhid ini dapat diamalkan oleh kita semuanya itu ya dalam wujud dengan wujudnya tidak melakukan kesyirikan. Jadi mengimani rububiyah Allah itu mentauhidkan rububiyah ini dengan cara kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki, yang menciptakan, yang menguasai segala sesuatu. Oke, kemudian yang berikutnya mengimani uluhiyah. Uluhiyah itu adalah Allah yang satu-satunya zat yang pantas dan berhak disembah dan diibadahi. Nah ini harus kemudian kita betul-betul Ibu sholat kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya di dalam itu surat Al-An'am insyaallah ya itu seperti itu 162. Jadi meyakini hanya Allah lah satu-satunya zat yang pantas dan berhak disembah dan diibadahi. Itu tauhid uluhiyah. Kita harus meyakini ini. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapa Bu beramal itu harus lillah. Allah menjadi ghoyah kita, tujuan kita. Ya, bukan kepada manusia, bukan. Ya. Makanya ini kemudian ibadah kita itu karena Allah, takut kita itu ya karena Allah, cinta kita juga karena Allah, seperti itu. Jadi tauhid ini bisa diamalkan itu dalam bentuk apa? Berdoa, ikhlas, ya meminta kepada Allah, melibatkan Allah dalam segala urusan. Kalau Rasulullah bilang itu gini, kamu garammu kehabisan garam, butuh garam, minta sama Allah. Sendalnya talinya copot, minta sama Allah. Intinya bahwa segala sesuatu itu kita meminta, memohon, ikhlas melakukan apapun itu ke Allah.
Nah ini Bu, jadi kalau orang sudah mengenal Allah itu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah itu enak ya, cuman kita ini ruwet karena kita masih mengandalkan kekuatan akal kita, makanya ruwet. Kita masih berharap besar kepada manusia, makanya kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita punya ekspektasi besar terhadap seseorang. Kenapa ibu sering marah-marah sama anak? Ayo kenapa? Karena ibu terlalu ekspektasinya itu terlalu besar ke anak. Kita itu pengen kalau nyuruh anak itu seperti mencet tombol. Sholat, idik masjid. Kan kita pengennya gitu. Ternyata kenyataannya itu anak itu ketika disuruh sholat, iya nanti masih tawaf, masih sa'i, ya, masih mainan seperti itu. Jadi kita terus ngamuk karena kita itu berharapnya kalau kita udah ngomong sekali, 2 kali, 3 kali kudu dinut. Gitu kan? Kita kenapa kemudian kecewa dengan mungkin pasangan kita? Karena pasangan kita tidak seperti ekspektasi yang kita harapkan. Ya enggak? Makanya kita sering kecewa. Makanya enggak usah terlalu berharap banyak sama manusia itu, Bu. Sudah. Ya, salah satunya jangan nonton sering-sering drakor ya. Ya, nanti ibu lihat drakor ketoknya romantis ya, seperti itu ngasih kembang, sarangeung itu ya. Dalam dunia nyata bojone iki yo ora romantis ya, gak tahu ngomong I love you, gak tahu ngomong aku tresno sampean kan gitu ya. Ya Allah, jadi bojo kok ngono ya gak pengertian blas ngono iku lho kan gitu ya. Nah, jadi kecewa meneh gitu. Jangan terlalu berharap ya. Beda-beda orang-orang itu, Bu. Kan namanya sinetron, drama Korea. Iku wis kan sing ngono-ngono. Ya kembang ae. Ya seperti itu. Sudah. Ini mengimani uluhiyah Allah itu adalah yaitu tadi. Jadi kita mentauhidkan itu dengan ketika meminta berharap selalu pokoknya melibatkan Allah dalam setiap urusan. Mau apa-apa, mau ke dokter, ya Allah, aku mau cari ikhtiar berobat ya Allah, aku mau ke medis atau ke herbal. Terserah, yang penting konsultasi dulu sama Allah. Nanti kalau sudah konsultasi sama Allah itu dimudahkan urusannya, Bu. Terus dokter iku yo tepak ngeki obate. Kan gitu. Yang nyembuhkan Allah kan gitu. Nah itu. Jadi ya dikei sing tepak kan gitu. Nah gitu, jadi tapi kalau enggak konsultasi sama Allah dulu itu kadang rono, gak cocok, rene gak cocok, ya tibae glepek kan gitu ya, ngombe banyu karo dikei terigu apa jenenge gandum ngono mari, tiwas entek duwite akeh kan gitu. Karena enggak konsultasi dulu sama Allah. Jadi libatkan Allah di setiap urusan. Mau bangunkan anak ya bilang ya Allah, aku mau bangunkan anak. Mudahkan ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah untuk menerima, mudah dibangunkan ya Allah, tolong ya Allah gitu. Ya Ma, ya Mi. Ya, kita enggak kan? Cepet ya. Ya. Molor lagi kan gitu ya. Wes awake dhewe gur apa jenenge nesu tok. Nah ini. Nah, ini yang terakhir dari mengimani kepada Allah, apa buah dari keimanan kita kepada Allah. Jadi ini nih yang saya sebetulnya ingin kan kalau yang tadi itu wawasan, pengetahuan agar kita tahu oh kita mengimani tauhid kita dalam hal apa. Kalau kita sudah mengimani Allah itu, kita percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang sudah kita sampaikan tadi, maka buahnya, konsekuensinya, kalau kita yakin sama Allah, percaya Allah, maka yang pertama hanya berharap kepada Allah. Harusnya begini, Bu. Orang kalau sudah beriman kepada Allah, harapannya itu hanya kepada Allah. Apapun itu. Ya. Enggak pernah kecewa, Ibu.
Jadi hanya berharap kepada Allah. Saya ceritakan, saya mungkin sudah belum, saya tidak tahu saya sudah cerita apa belum. Ketika saya, suami dan itu diumrohkan oleh tetangga gitu. Jadi nggak saya dan suami saja, tapi pasangan sekomplek itu diumrohkan. Ya, jadi tapi ada sebetulnya bukan itunya. 7 hari sebelum ada kabar gembira itulah yang kemudian saya sebetulnya ada cerita di situ. Jadi 7 hari sebelum kabar gembira itu, tetangga datang, suami istri datang ke rumah untuk mau ngajak umroh gitu, undangan umroh gitu. Itu kan saya ngisi di Citra ya, di Citra Kain. Ya, sana saya ngisi di sana. Nah, ternyata di sana itu kayaknya ada program karyawannya itu diumrohkan. Ya, entah, tapi bertahap gitu ya, Bu ya. Saya saat ngisi itu hari Senin insya Allah, saya ngelihat koper. Kan dulu pernah lihat juga koper di situ, mau umroh ya gitu ya. Terus saya lihat koper, Bu. Kopernya padahal harus disembunyikan di sebelah sana gitu. Saya lewat tuh ya ketok wae gitu ya. Koper meneh kan kita nek sing umrah kelayu ceritane itu lo kelayu Ibu, kelayu. Sampai rumah itu saya bilang gini sama suami, sebetulnya ngode saya itu. Tapi sing dikode gak mudeng. Saya bilang gini, Kak, karyawan Citra lo mau umroh ngelihat itunya apa namanya ininya koper, saya bilang gitu. Itu kan udah koper umroh. Terus saya itu guyon, saya itu senangnya ya canda gitu saya itu, Bu. Saya bilang gini, moga-moga yo iku karyawane kapan-kapan sing ngajar nang kono, kan banyak yang ngajar tuh, banyak sing ngajar di situ. Saya dimarahin sama suami, gak boleh ngomong kayak gitu, gak boleh berharap gitu loh artinya gitu. Terus saya bilang, iya enggak sih, ngerti ya, enggak boleh berharap kepada manusia, hanya kecewa. Padahal saya tuh ngode suami tuh, enggak ngerti. Tapi saya enggak mudeng. Ya siapa tahu ada malaikat lewat ngamini, saya bilang gitu ya. Oke, udah selesai itu hari Senin. Oke. Hari Sabtunya itu kita kan jadi pengurus LBH Mandiri ngadakan manasik haji gratis, Bu. Jadi ilmunya itu gratis setiap Sabtu pagi di Muhajirin. Dengan yang penyampai materi itu Ustadz Abu Haidar. Oke. Ustadz Abu Haidar kan multimedia banget kan? Nah, tadi nampak. Nah, pas di situ, pas Ustadz itu nampilkan di akhir gitu itu Masjid Nabawi. Memang biasanya itu selalu disetel tuh. Terus ada lagunya itu Masjid Nabawi. Saya senggol istrinya Ustadz. Istrinya Ustadz selalu ikut. Saya senggol, tak bilang kangen, tak bilang. Saya bilang kangen. Saya bilang ke istrinya Ustadz. Terus, sampean kan baru kapan? Wis 5 tahun dong, tak sana, tak bilang corona apa itu enggak. Hari Seninnya itu kabar gembira itu, dan Ustadz dan istrinya Ustadz juga diajak dalam rombongan itu. Saya itu ketika dapat kabar itu saya langsung WA sama istrinya Ustadz. Kelingan enggak Sabtu kemarin? Kelingan enggak Sabtu kemarin? Saya bilang gitu. Kangen, saya bilang. Nah, jadi Allah itu berharap itu hanya kepada Allah. Ya, kalau memang kita pantas, Allah pantaskan. Maka tugas kita itu memantaskan diri saja di hadapan Allah. Pantas enggak kemudian dimuliakan? Pantas enggak kemudian diangkat? Pantas enggak untuk dapat ini? Pantas enggak untuk dapat itu? Kita hanya berikhtiar untuk memantaskan diri kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi cerita itulah yang kemudian berharap kepada manusia itu, yaitu saya tadi mau ngode tiba gak mudeng. Jadi ngode gak mudeng kan gitu ya. Kecewa kita, tidak sesuai harapan. Tapi ketika kita berharap kepada Allah, kita nggak akan pernah kecewa. Tahu Ibu, sebelumnya itu saya diajak sama teman yang punya travel. Saya diajak untuk dipasang flyer saya, foto saya. Istilahnya kayak sekarang lah gitulah. Umroh bersama gitulah. Saya bilang saya ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya izin suami tidak mengizinkan, enggak usah.
Bilang ustadznya, terima kasih ustadz. Ya saya manut suami saya. Ketika kita, padahal di sini sudah pengen kan gitu. Siapa sih nggak pengen kan gitu ya. Tapi ketika kita taat ngikuti aturan Allah, Allah ganti dengan yang luar biasa, Bu. Kita nggak perlu bimbing, kita nggak perlu nemenin, kita sendiri bawa diri kita, sudah dibayarin di hotel bintang 5, di Zamzam Tower, naik kereta yang kita kalau pergi sendiri mungkin nggak naik itu. Kereta dari Madinah ke itu ke Taif naik gondola semuanya gratis. Kita turun dari Zamzam Tower itu keluar udah pelataran di, kalau ibu ke sana itu WC 3 itu loh. Sebelahnya itu kan turun tuh udah pelataran tuh. Itu. Jadi Allah itu kalau ikuti saja Allah. Berharaplah kepada Allah, ikuti aturannya, maka Allah nanti akan kemudian tinggal kita itu tinggal pantaskan saja diri kita di hadapan Allah, berharap kepada Allah. Kalau sudah waktunya pergi, kalau belum ya ditahan. Kowe wis iku ya katoke koyo ning ubun-ubun ya. Caranya Allah gampang saja. Maka berharaplah kepada Allah. Kalau kita yakin Allah itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, Allah memiliki sifat-sifat yang kemudian kita tahu, maka yang harus jadi konsekuensi kita terhadap keimanan kita kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya tidak pernah habis pikir, Bu. Saya itu merasa nggak pantas diumrohkan orang gitu. Tapi ternyata Allah kita diumrohkan, dan tidak hanya kita gitu. Ya. Kalau misalkan ya Bu, yang nyun sewu, kalau misalkan orang tidak mampu diumrohkan kan, pantes gitu ya. Loh, saya tuh bukan orang yang punya, tetapi kalau dengan usaha sedikit nabung gitu, bisa gitu. Bukan yang kemudian betul-betul enggak bisa gitu, enggak. Saya tuh gini, ya Allah, tapi kalau Allah sudah mau, ya sudah, enggak ada sesuatu pun yang itu, Masya Allah. Jadi itu, satu itu. Kemudian yang kedua, buah dari keimanan kepada Allah. Kalau kita sudah mengimani Allah dengan benar, maka yang harus kita lakukan itu adalah tunduk patuh kepada aturan Allah. Itu saja. Ya, artinya apa? Karena Allah ini pemilik kita, Allah ini penguasa kita. Tidak hanya kita, alam semesta ini dalam kekuasaan dan kepemilikan Allah. Kita bahkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mau tunduk kepada siapa kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bisa tunduk patuh kepada Allah dengan aturan Allah, insya Allah Bu, hidup kita itu akan baik-baik saja. Semuanya akan menjadi baik-baik saja. Betulan. Ya. Pokoknya ikuti aja aturan Allah. Allah nyuruh gini, ikuti. Ya, kamu jujur, ya, kamu taat suami, taat, kan gitu. Maka kemudian belajar, seperti itu ya. Puasa, seperti itu. Jangan marah, sabar, syukur, ikuti saja. Karena memang kita itu diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, menyembah Allah, tunduk patuh kepada Allah. Ad-Dzariyat 56. Itu ya, jadi itu. Jadi ini Bu, jadi kalau kemudian kita sudah ngaku Allah, iman kepada Allah, ya tunduk patuh kepada aturan Allah. Ya itu. Tadi berharap kepada Allah, sebelum tunduk patuh kepada Allah. Yang ketiga, menerima ridho dengan takdir Allah. Nah, ini yang kadang orang itu sulit. Ya. Jadi kita itu harus nerima dan ridho. Ridho itu puas, Bu. Menerima dengan puas, sukacita, itu namanya ridho. Ya. Dengan apa? Dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah, itu kita harus ridho. Apapun baik buruknya takdir itu menurut kita harus ridho. Takdir itu terbaik, terindah, terpas. Takdir itu tidak ada yang buruk. Ya, buruk itu nurut kita, Bu. Sakit, keseleo, nurut kita elek, ikut takdirnya.
Tapi di pandangan Allah, apapun yang Allah tetapkan itu semuanya baik untuk kita. Ya, baik untuk kita. Karena tadi itu Allah itu mengharamkan kezaliman. Allah itu hanya memberikan dua, semuanya kebaikan. Cuman satunya itu disimpan. Jadi hikmah. Seperti itu. Nah ini, jadi ini menerima ridho dengan takdir apapun. Ya. Ada orang yang nggak nerima takdir kan Bu ya, dikasih ini terus gak, kok bisa ya Allah, kok bisa aku kisah laku apa ya Allah, why me ya Allah, why me ya. Allah jawab kalau bisa jawab langsung, why not kan gitu. why me oh, kenapa tidak lah, aku yang menciptakan kamu, kamu itu punyaku ya, apa-apa nih yo terserah aku, Allah punya kehendak. Ya, tapi Allah itu meskipun berkuasa Bu, Allah itu meskipun kemudian memiliki kekuasaan kehendak, tapi kehendaknya Allah, kekuasaan Allah itu tidak semena-mena. Ya, kehendaknya Allah itu nggak ada yang buruk. Ya, kadang itu kita ngerasanya buruk, tapi sebetulnya tidak ada yang buruk yang Allah kasih ke kita. Ya. Tadi ingat casingannya itu musibah, bungkusnya itu ujian, kemasannya itu kadang sesuatu yang yang tidak mengenakan, tetapi sebetulnya ada hikmah di dalamnya. Ya, kita cuman nggak ngerti aja ya Bu ya, cuman nggak ngerti gitu. Ya, karena emang kita nggak ngerti ya, nggak tahu gitu ya. Oke, nah terakhir bahagia Bu, tenang. Ya, jadi Bu, kalau kita sudah iman kepada Allah Bu, harusnya orang beriman itu bahagia, tenang dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Karena Ibnu Abbas itu mentakwilkan, menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu kan secara artinya kan gitu ya Bu ya. Tapi Ibnu Abbas itu yang pernah didoakan dia pandai dalam mentafsirkan Quran, itu melihat ayat ini itu diartikan begini Bu, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bahagia. Jadi Allah ciptakan kita itu untuk bahagia. Nah terus gimana hubungannya dengan itu? Ibadah loh Bu, menyembah loh Bu, kan gitu. Benang merahnya orang itu bahagia kalau hubungannya dengan Allah, ibadahnya itu tidak tidak bermasalah. Kalau hubungannya dengan Allah itu romantis, hubungannya dengan Allah itu bagus, maka dia akan bahagia dalam kondisi apapun. Iya. Kita mungkin belum pernah merasakan. Tapi orang-orang soleh yang tahu tentang Allah, yang pemahaman keimanannya kepada Allah luar biasa. Seperti kalau tidak salah Ibnu Taimiyah Bu. Ibnu Taimiyah itu kan nanti di penjara gitu kan. Beliau itu begini, katanya Ibnu Taimiyah, penjara itu adalah rihlahku. Jadi dia di penjara itu katanya itu rihlah aja. Rihlah itu apa Bu? Rihlah itu apa? Melakukan perjalanan ya, jalan-jalan gitu bahasanya. Biasanya di rumah, biasanya di masjid, biasanya di masjid itu kok ini mereka memenjarakanku, itu rihlah bagiku. Jadi aku berdua-duaan dengan Allah. Mereka tidak bisa mengambil kebahagiaan dariku karena kebahagiaanku itu saat berduaan dengan Allah dan kebahagiaanku itu ada di sini. Ketika mereka membunuhku, itu saatnya aku berjumpa dengan kekasihku Allah. Orang beriman tuh tidak pernah susah. Seperti itu ya, jadi bahagia, tenang kan gitu ya. Ya tenang itu gimana? Ya tenang, mutmainah saja. Kita itu harusnya tenang Bu. Kenapa kita nggak tenang dengan adanya ujian? Karena kita tidak tahu hakikat hidup ini ujian. Kita belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Bu, hidup kita ini ujian kan? Ibu paham itu? Ibu sadari bahwa hidup kita ini ujian. Setiap harinya iya ujian. Pahami enggak Ibu? Ibu paham enggak? Hah? Kita ini sedang diuji. Di dalam surat Al-Insan ada, Al-Mulk ada, surat Al-Kahfi diingatkan bahwa kita itu diuji. Hidup ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam surat Al-Baqarah
155 walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' kan, dan seterusnya. Di dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalian itu aku uji, sungguh kalian akan aku uji dengan kebaikan dan keburukan. Nah, Ibu harus tahu, apapun yang kita sedang menghadapi ini ujian. Kalau bahasa saya, kalau ada ujian harap tenang. Pernah baca itu? Nah, ya di ruangan itu, harap tenang ada ujian. Kalau kita ini sadar bahwa di dunia ini kita ujian, ya, butuh ujiannya pas anak, bojo, tonggo, mertua, mantu, atau harta, atau sakit, atau kucing tonggone kan gitu. Maka ketika ada semua ujian itu, maka harap tenang. Tenang dulu, gak usah gopoh. Kalau gopoh gak iso jawab. Kalau gopoh yang enggak harusnya enggak dijawab, salah jawabannya. Yang enggak salah kena salah. Paham maksud saya, Bu? Jadi tenang. Wasta'inu bisabri wassalah, tadi kita baca ayat 45 tadi, ya kan? Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar sholat itu kalau difahami, Bu, semuanya tenang, Bu. Ya enggak? Sabar itu tenang. Sabar itu enggak langsung ngegas, itu enggak. Sabar itu ngempet, nahan. Ininya ditahan, anggota badan ditahan. Tenang dulu, sabar itu. Sholat tenang. Sholat itu ada tumanina, sholat itu khusyuk, sholat itu tenang. Ya. Jadi kalau kita perhatikan memang kalau kemudian kita yakin Allah dengan iman kita kepada Allah itu luar biasa, maka kita akan bahagia apapun kondisi kita. Duit gak duit, hujan alhamdulillah, gak hujan alhamdulillah. Bisa menyikapi setiap keadaan, kondisi, takdir itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bahagia saja. Gitu. Jadi bahagia. Jadi tenang. Jadi saya bilang ke anak ya ada ujian gitu ya, anak saya ya baru tahu, Bu, anak saya itu ternyata di SD-nya pernah dibully, jadi trauma. Saya baru tahu di usia 24 ini. Ya, jadi di usia 24 anak saya itu diam. Lalu kemudian saya bingung, ya apa ini kan gitu. Akhirnya ada yang nyarankan coba ke psikolog. Saya ke psikolog. Dari psikolog itu tahu bahwa Bu Siti, anaknya Bu Siti ini ada trauma di SD. Dia dibully. Masalah psikologinya tidak bisa menyampaikan keinginan karena dia dulu pengen main ditolak. Jadi akhirnya dia sulit ngomong sama orang, banyak diamnya karena dia takut terluka lagi. Tidak bisa menyampaikan dia pengen apa gitu, enggak, ya sulit. Jadi banyak diam. Tidak mau membuka hubungan gampang sama orang, enggak. Jadi banyak diamnya, intinya gitu saja. Jadi saya katakan, saya diberitahu kalau ini seperti ini, terus kemudian saya bilang ke anak saya begini, Kak, kita itu harusnya bahagia, senang. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah sebagai pihak yang diuji. Berarti Allah milih kita mampu. Kita bukan di pihak yang membuat kesel orang, yang menyalahi orang, yang berbohong sama orang, yang nyakiti orang. Kita tidak diuji dalam posisi itu. Tak bilang bersyukur, Kak, gitu. Sudah, maafkan saja. Ya, lepaskan. Jadi terkungkung trauma itu, dia sehingga belum bisa kemudian membuka diri untuk ngomong enak sama orang gitu, belum bisa. Jadi saya bilang gitu, alhamdulillah loh Kak, kakak itu diuji dalam posisi yang diuji, tidak dalam posisi yang nyakiti orang. Saya bilang gitu. Ya ingin saya pahamkan, harusnya kita bahagia, Allah milih kita sebagai pihak yang mampu untuk diuji, bukan sebagai objek yang menguji.
Seperti itu. Makanya nanti kita semua begitu Bu, ketika kita sudah setia kok dikhianati gitu. Bersyukur kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang bisa menjalankan perintahnya. Setia, bukan di posisi yang pengkhianat, yang mengkhianati. Jadi sebetulnya dalam posisi apapun kita pantas mensyukuri. Alhamdulillah ala kulli hal kalau dalam posisi gitu. Ya, jadi seperti itu. Maka ini Bu, kalau kita sudah mengenal Allah, maka ini satu berharap, dua tunduk patuh hanya kepada Allah, ketiga kita bisa menerima ridho dengan keputusan takdir Allah, lalu kemudian yang keempat bahagia, tenang dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan ini tetap tenang. Sabar, sholat sebagai sarana untuk kemudian kita berdoa, seperti itu. Itu sholat itu artinya doa Bu. Maka disitulah doa, sabar ini nahan diri dulu, lalu kemudian bisa mikir kan gitu, apa yang harus aku lakukan agar tidak salah dalam bertindak. Tuh, nanti ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Itu. Jadi seperti itu. Ini sudah lewat 15 menit. Ini iman kepada Allah. Jadi sebetulnya poin besarnya yang ingin saya sampaikan ini yang harus kita amalkan. Kalau kita yakin kepada Allah ini. Ya, apa Bu tadi? Coba saya pengen ulangi Bu. Apa yang kemudian setelah kita yakin bahwa Allah itu yang menciptakan kita, yang mengatur, Allah melihat, mendengar, Allah pokoknya hidup, Allah tidak kita ini tidak luput dari perhatiannya Allah seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan tadi? Satu, berharap hanya kepada Allah. Berharaplah, pasti nggak kecewa, pasti nggak kecewa. Yang kedua, tunduk patuh kepada Allah. Caranya belajari ilmu agama, karena kita nggak ngerti apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang kalau nggak belajar ilmu agama. Terus menerima takdir. Ibu, apapun yang terjadi nanti dalam kehidupan kita, apapun, saya yakin kita pasti diuji. Nggak ada yang luput dari ujian, karena Allah sudah bilang, ya pasti benar-benar akan aku uji. Ya nggak diuji malah awake dhewe iki bingung, gak oleh melek ujian gitu. Berarti nggak diakui, ya seperti itu. Jadi kemudian yang keempat bahagia, tenang, bahagia, selalu bahagia dalam kondisi apapun. Oke, ini ya Bu ya yang bisa disampaikan dan kalau saya ketika berdoa tadi begitu Bu, ya Allah saya pasrahkan kepadamu, pilihan kepadamu, karena saya yakin saya telah memilih zat yang tepat yang tidak pernah salah dalam memilih. Jadi kalau berdoa itu penak gitu sudah Bu. Jadi minta sama Allah, Allah itu nggak akan pernah salah ya dalam ini saja yang bisa disampaikan. Insya Allah pertemuan berikutnya iman kepada malaikat. Oh besok ya Bu ya, tetap ya. Oh ya oke. Jadi iman kepada malaikat nanti apa saja, apa iman kepada malaikat, cakupannya apa saja, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengimani ada malaikat ya seperti itu. Oke ini saja. Ada yang bertanya? Ada? Tidak ada. Oh ya tenang semua ya. Oke. Yang penting paham ya gitu ya. Paham ya Bu? Ya insya Allah. Saya kembalikan kepada Bu Rizka. Ya Bu MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah usai sudah kajian kita sore hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.